Di dunia yang tampak tenang di permukaan, tersimpan ribuan luka yang tak pernah diceritakan. Inilah kisah tentang cinta yang retak, kesetiaan yang diuji, dan seorang perempuan yang akhirnya menemukan kekuatannya sendiri di tengah badai pengkhianatan. Ketika rumah tangga mulai goyah, ketika orang ketiga mulai berani, dan ketika rahasia masa lalu akhirnya terbongkar, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Inilah perjalanan Alia, seorang istri yang hampir hancur, namun bangkit menjadi lebih kuat dari apapun yang pernah mencoba menjatuhkannya. Selamat datang di cerita retaknya rumah, kuatnya hati seorang wanita. Karena setiap episode akan membawa Anda ke jurang konflik yang semakin dalam dan keputusan yang semakin berat. Malam itu rumah kontrakan kecil yang ditempati Alia, seorang mahasiswi semester 6, yang menikah muda dengan Rico, suaminya yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan otomotif. Alia baru pulang dari kampus. Rambutnya masih basah. Tubuhnya lelah karena presentasi yang berlangsung sampai sore. Tetapi, yang membuatnya tampak lebih letih adalah satu hal, rasa sendiri di dalam pernikahannya. Sendiri. Rico belum pulang. Lagi. Lampu ruang tamu redup. Hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Alia membuka WhatsApp, menunggu tanda centang biru dari Rico tapi tidak muncul. 19.30. Tidak online. 20.15. Masih tidak online. Alia menggigit bibir. Dia lembur lagi. Ya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi hatinya menolak percaya. Karena dalam 2 bulan terakhir, kata lembur mulai terasa seperti kedok. Pukul 21.1. Suara motor Rico terdengar masuk halaman. Alia langsung berdiri. Jantungnya berdebar aneh. Ia membuka pintu sebelum Rico sempat mengetuk. Rico terlihat lelah. Atau mungkin pura-pura lelah. Jaketnya basah, namun matanya tampak gelisah. Alia mendekat ingin memeluk, tetapi ia berhenti ketika mencium aroma parfum perempuan dari jaket suaminya. Aroma yang sangat berbeda dari parfum pabrik minyak yang biasanya menempel pada tubuh Rico. Lembur, tanya Alia. Suaranya pelan tapi menusuk. Rico menunduk sambil meletakkan helm. Ya, tadi ada mesin yang rusak. Berukala. Alia menatapnya tajam. Kenapa parfumnya beda? Rico langsung tegang. Wah, masa sih? Mungkin kena teman kerja di kantor. Tempatnya sempit, padat orang. Jawaban itu melukai Alia lebih dalam. Karena 2 minggu lalu, ia menemukan slip parkir hotel di kantong celana Rico. Rico sudah memohon maaf dan bilang itu hanya menjemput teman kerja. Tapi sejak itu, rasa percaya Alia hancur sedikit demi sedikit. Dan malam ini, aromanya semakin memperjelas firasatnya. Mereka makan malam dalam diam. Hanya suara sendok yang beradu pelan. Alia menatap piringnya tanpa selera. Alia mulai bicara. Kok, kamu berubah? Rico menghela napas berat. Mulai lagi, kamu. Aku capek Alia. Baru pulang, langsung dituduh ini itu. Aku cuma tanya, kenapa kita makin jauh? Suara Alia mulai bergetar. Kamu jarang pulang tepat waktu. Kamu jarang ngobrol sama aku. Kamu bahkan jarang tersenyum. Rico meletakkan sendok dengan keras. Aku kerja buat kamu juga. Buat bayar kuliahmu. Buat bayar kontrakan ini. Dan aku kuliah buat masa depan kita juga. Alia membolas. Matanya memerah. Tapi kenapa rasanya cuma aku yang berjuang mempertahankan rumah tangga ini? Rico, aku butuh ruang. Kamu selalu curiga, karena kau memberi banyak alasan untuk dicurigai. Batin Alia. Dia tidak berani mengatakannya. Rico pergi mandi. Alia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Namun matanya tak sengaja melihat notifikasi masuk di ponsel. Rico yang tertinggal di meja, nama kontak itu muncul. Nadia. Alia membeku. Tangan gemetar. Ia tidak berani membuka. Tapi notifikasi itu cukup untuk menghancurkan sisa kekuatannya. Hati-hati di jalan, sayang. Dunia Alia seakan berhenti. Ia jatuh terduduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Rico keluar dari kamar mandi dan mendapati Alia duduk sambil memegang ponselnya. Apa yang kamu lakukan? Katanya dengan suara tinggi. Alia memandangnya dengan mata sembab. Kamu dipanggil sayang. Sama siapa itu? Nadia. Siapa? Rico merebut ponselnya. Kamu gak punya hak buka HP aku. Aku istrimu. Alia membalas keras. Kalau gak mau ketahuan, minimal kunci HPmu. Jangan bikin aku seolah bodoh. Rico membeku.
Diam, tidak membela diri. Keheningan itu membuat semuanya semakin jelas. Tanpa bicara lebih jauh, Alia mengambil jaketnya. Ia tidak tahan. Nafasnya berat, tenggorokannya panas, matanya buram. Alia mau kemana? Riko mencoba menahan. Aku butuh udara. Kalau aku tetap di sini, kita bakal saling melukai. Suaranya hampir pecah. Riko memegang lengan Alia. Kita bicarakan baik-baik. Alia menepis. Kamu yang dulu bukan orang seperti ini kok. Entah siapa Nadia itu. Tapi aku yakin, dia lebih penting dari aku sekarang. Lalu Alia keluar ke tengah hujan. Ia tidak tahu kemana ia berjalan. Hanya mengikuti rasa sesak di dadanya yang terasa tak tertahankan. Alia berjalan sendirian di trotoar. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat pada wajahnya. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Tubuh bergetar oleh dingin dan luka hati. Aku cuma ingin dicintai sama suamiku sendiri, bisiknya. Hidup yang ia bayangkan saat menikah muda ternyata berbeda jauh dari kenyataan. Ia menikah karena cinta. Tapi cinta itu kini mulai hilang satu persatu. Alia mengirim pesan yang mengubah segalanya setelah beberapa menit. Ia berhenti di halte kecil. Tangan gemetar mengambil ponsel. Ia mengetik pesan pendek untuk Riko. Kalau kamu memang sudah tidak mencintaiku, tolong jujur. Pesan terkirim. Dan jawaban Riko muncul cepat sekali. Hanya 2 kata. Kita bicara besok. Jawaban yang tidak menyembuhkan, justru menambah luka. Air mata Alia mengalir lagi, bercampur dengan hujan di bawah hujan. Alia menyadari sesuatu yang menakutkan. Cinta tidak hilang dalam sekejap, tapi perlahan, sedikit demi sedikit, dihancurkan oleh orang yang paling kita cintai. Dan malam itu adalah awal dari retaknya hubungan mereka. Retak yang akan membawa mereka pada perselingkuhan, air mata, pertempuran batin, dan akhirnya perceraian. Hujan telah berhenti sejak subuh, tapi hati Alia masih sebasah semalam. Ia bangun dengan kepala berat, mata bengkak, dan pikiran yang tidak karuan. Ia tidur di ruang tamu, bukan di kamar seperti biasanya. Saat membuka mata, ia melihat Riko duduk di meja makan, menunggu. Wajah Riko tampak lelah, gelisah, dan sedikit bersalah. Namun yang membuat Alia menusuk dada adalah satu hal. Riko tidak terlihat menyesal. Hanya bingung. Riko menatapnya sambil berkata pelan, Alia, kita perlu bicara. Alia duduk perlahan, menahan rasa takut dari kemungkinan jawaban yang akan menghancurkan dunia kecilnya. Aku minta maaf tentang sikapku akhir-akhir ini, ucap Riko lirih. Alia menatapnya penuh luka. Kamu, Riko menghela napas panjang. Aku, bukan begitu. Aku cuma dekat sama teman kerja. Namanya Nadia. Alia jadi benar. Nama itu bukan halusinasi. Bukan ketakutan kosong. Apa kamu sayang sama dia? Suara Alia bergetar. Tidak. Riko menjawab cepat. Aku nyaman ngobrol sama dia. Dia sering bantu aku di kantor. Dan kamu memanggilnya sayang? Alia mengetuk meja dengan jari gemetar. Itu bukan sekadar teman, Riko. Riko terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Pintu yang ditendang, dan kehadiran yang tidak diundang tiba-tiba tok. Suara ketukan keras menggema di pintu. Kamu nunggu orang? Tanya Alia, kaget. Riko menggeleng panik. Ketukan berubah menjadi gedoran. Riko, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Alia dan Riko sama-sama terpaku. Suara perempuan. Suara yang asing bagi Alia. Suara yang menyakitkan bahkan sebelum ia tahu siapa pemiliknya. Riko berdiri cepat. Alia, jangan keluar. Aku yang buka. Tapi Alia ikut berdiri. Siapa itu? Ketika Riko membuka pintu setengah, seorang perempuan langsung menerobos masuk. Seorang wanita muda berwajah cantik, rambut lurus sepundak, pakaian rapi, tetapi matanya menyala penuh emosi. Nadia. Alia tertegun. Inilah perempuan yang mengganggu rumah tangganya. Nadia, kamu ngapain kesini? Riko berbisik keras, berusaha menahannya. Nadia menatap Alia dari ujung rambut hingga kaki. Pandangan yang tajam, seolah Alia adalah penghalang. Kamu istri Riko ya? Nadia bertanya lantang. Alia menarik napas dalam. Iya. Ada masalah? Nadia tersenyum sinis. Suasana berubah panas dalam hitungan detik. Alia menahan diri. Tidak ingin terlihat lemah. Namun Nadia justru menghampiri Riko dan berdiri terlalu dekat.
Riko, kamu bilang kamu cuma tinggal bareng, bukan masih jadi suami istri. Alia, Pak, Riko langsung panik. Nadia, jangan. Tapi Nadia sudah terlanjur membuka semua boroknya. Kamu bilang, kamu sudah hampir cerai. Kamu bilang Nadia menunjuk Alia, sudah tidak peduli sama kamu. Dunia Alia berputar. Riko membantah dengan suara pelan. Aku cuma lagi stres. Aku nggak maksud Alia Mimitong. Jadi, begitu cara kamu cerita tentang aku di belakang? Kamu bicarakan pernikahan kita ke perempuan lain. Air mata Alia mengalir. Namun Nadia tidak berhenti. Riko nggak bahagia sama kamu, kata Nadia tanpa tedeng aling-aling. Dia sering cerita, kamu terlalu mengekang. Kamu terlalu curiga. Alia mengepal tangan kuat-kuat. Aku curiga karena kalian memberi alasan untuk dicurigai. Alia meledak. Alia melangkah maju, berdiri di antara keduanya. Apa kamu sadar, Nadia? Kamu sedang menghancurkan rumah tangga orang? Nadia, kalau rumah tangganya bahagia, enggak akan ada celah untuk orang ketiga. Alia hampir menampar, tapi menahan diri. Suaranya pecah. Kalau kamu benar-benar punya hati, kamu pergi. Riko, suamiku. Nadia balas meninggi. Aku nggak akan pergi sampai Riko yang bilang sendiri. Semua mata beralih ke Riko yang berdiri kaku seperti patung. Riko, Alia menatapnya, bergetar. Pilih, aku atau dia. Udara seperti berhenti. Riko mengepalkan tangan. Alia, aku butuh waktu. Seolah ada sesuatu dalam diri Alia yang patah seketika. Nadia tersenyum penuh kemenangan, tanpa berkata apa-apa lagi. Alia mengambil tas dan langsung keluar. Riko hanya memanggil pelan. Alia, tunggu. Tapi langkahnya tidak mengejar. Ia hanya berdiri, seperti laki-laki yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Nadia memegang lengan Riko dan berkata manja, biarkan dia pergi dulu. Dia butuh tenang. Kata-kata itu membuat hati Alia remuk. Meski ia tak lagi berada dalam ruangan itu, ia berjalan cepat menyusuri gang kontrakan, menahan tangis yang terus menetes. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bukan lagi istri, melainkan orang asing di hidup suaminya sendiri. Malam itu Alia tiba di rumah ibunya tanpa pemberitahuan. Ibunya kaget melihat putrinya basah, gemetar dan menangis tanpa suara. Alia, kenapa? Ada apa sama Riko? Suara ibu lembut, namun membuat tangis Alia meledak. Alia hanya bisa memeluk ibunya erat sekali. Burik, dia punya perempuan lain. Ibunya memejamkan mata, menahan amarah, menahan sedih. Sudah nak, kamu di sini dulu. Ibu ada buat kamu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia merasa aman, tetapi juga hancur di saat bersamaan. Di kontrakan, setelah Alia pergi, Nadia duduk di sofa dengan percaya diri. Riko, kamu tahu kamu nggak bahagia sama dia. Kenapa kamu terus bertahan? Riko menendak. Wajahnya berat, ada penyesalan di matanya. Namun ada juga kebingungan yang tidak ia mengerti sendiri. Dan begitulah, malam itu, rumah tangga yang Alia pertahankan mati-matian, kini berada di titik rapuh yang paling menakutkan. Malam telah lewat, pagi pun datang. Tetapi, bagi Alia, hari itu terasa seperti kelanjutan dari mimpi buruk yang tidak berakhir. Ia bangun di kamar lamanya di rumah ibu. Fotonya waktu SMA masih tergantung di dinding. Kamar yang dulu penuh tawa, kini jadi tempat ia menyembuhkan luka. Ibunya mengetuk pintu pelan. Alia, sarapan dulu nak. Kamu butuh tenaga. Alia mengusap wajahnya yang masih sembab. Ia melihat cermin, mata bengkak, wajah kusut. Tapi ada satu hal baru dalam pandangannya. Ketegasan. Ia tidak ingin selamanya menangis. Riko mencari, tapi bukan untuk meminta maaf. 9 pagi, Riko menelepon. Alia hanya menatap layar, tidak menjawab. Belum 1 menit, Riko mengirim pesan panjang. Alia, kamu di mana? Rumahmu nggak ada. Kita harus bicara. Jangan pergi seenaknya. Alia tersenyum pahit. Lucu, dia yang menyakiti, tapi aku yang disalahkan, gumamnya. Ibunya membaca sekilas pesan itu. Hati-hati, Alia. Orang yang bersalah biasanya paling lantang cari pembenaran. Alia menghela napas. Bu, aku capek jadi istri yang selalu salah. Ibunya menggenggam tangannya. Kalau kamu ingin kembali, ibu dukung. Kalau kamu ingin pergi, ibu
tetap dukung. Itulah kalimat yang membuat Alia merasa kuat untuk pertama kalinya. Siang harinya, ketika Alia sedang duduk di ruang tamu, sambil memeluk bantal, ponselnya berbunyi, bukan Rico, tapi Nadia. Alia tertegun beberapa detik. Ia tidak ingin angkat, tapi jempolnya menekan layar tanpa sadar. Sambungan masuk. Suara perempuan itu terdengar. Halo, ini Alia diam. Aku cuma mau bilang, suara Nadia berubah lembut tapi penuh provokasi. Rico itu nggak cocok sama kamu. Kalian beda dunia. Kamu kuliah, dia kerja. Kalian ketemu pun jarang. Alia mengepal tangan, menahan diri. Nadia melanjutkan, dia butuh yang bisa memahami dia, yang bisa bikin dia merasa dihargai. Alia akhirnya bicara, suara tenang tapi tegas. Dan menurut kamu orangnya tante. Nadia tertawa kecil. Dia nyaman sama aku. Dia bahagia. Alia tertawa getir. Kalau kamu yakin dia bahagia sama kamu, kenapa kamu merasa perlu menelepon istrinya? Nadia terdiam. Hanya 5 detik, tapi cukup untuk menunjukkan betapa rapuh nyalinya sebenarnya. Karena Nadia lirih, aku nggak mau dia balik sama kamu. Alia menutup matanya, menahan emosi. Kalau kamu yakin dia akan memilihmu, kamu nggak perlu takut sama aku. Klik. Alia memutus sambungan. Untuk pertama kalinya yang mengakhiri percakapan. Bukan jadi korban kata-kata. 2 hari berlalu, Alia mulai masuk kuliah lagi. Teman-temannya melihat matanya yang sembab, tapi Alia tetap tersenyum. Namun dalam hati, ia bertekad. Dia tidak akan terlihat hancur di depan dunia. Ia fokus pada tugas. Ia duduk paling depan. Ia menjawab pertanyaan dosen. Ia menulis cepat, menyelesaikan laporan yang tertunda. Bahkan dosen pembimbing berkata, progres kamu cepat sekali hari ini Alia. Bagus. Alia tersenyum. Terima kasih, Pak. Tapi ada rasa hangat mengalir dalam dirinya. Rasa percaya diri yang lama hilang. Pelan-pelan kembali sore itu. Ketika Alia hendak pulang, sebuah motor berhenti mendadak di dekat gerbang kampus. Rico. Ia turun dan membuka helm dengan wajah panik. Alia memalingkan wajah. Tidak ingin drama di tempat umum. Tapi Rico memanggil keras. Alia, aku mau bicara. Tolong. Beberapa mahasiswa mulai melihat ke arah mereka. Alia merasa malu. Rico, jangan di sini. Aku mau pulang. Rico memegang lengannya. Alia, aku bingung. Aku tidak siap kamu pergi. Bukankah kamu sudah punya Nadia? Rico terdiam. Wajahnya campuran antara marah, bingung, dan menyesal. Alia, aku sayang sama kamu. Tapi aku juga nyaman sama Nadia. Aku bingung harus bagaimana. Kata-kata itu membuat Alia seperti ditusuk pisau. Dan justru karena itu, ia menjawab dengan kalimat yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. Alia menjawab dengan kekuatannya Rico. Kata Alia pelan namun tajam. Kalau kamu butuh memilih, maka jawabannya bukan aku. Rico tersentak. Jadi, kamu menyerah? Alia menatapnya lurus-lurus. Aku nggak menyerah. Aku cuma berhenti mengejar orang yang tidak ingin tinggal. Kerumunan mahasiswa yang menonton terdiam. Rico tampak syok. Ia tidak menyangka Alia bisa setenang dan setegas itu. Seakan konflik kurang besar. Sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka. Pintu terbuka. Dari dalam, keluar seorang perempuan yang Alia kenal betul. Nadia, dengan gaun rapi, rambut terurus, dan tatapan sombong. Ia berjalan mendekat dengan langkah percaya diri. Rico, kamu nggak bilang mau ke kampus? Tanyanya manja. Alia mengepalkan tangan. Rico langsung panik. Nadia, jangan. Tapi Nadia sudah berdiri di depan Alia. Kamu masih ngejar Rico? Kosahan amat. Perempuan kuat kok hidupnya ngemis cinta. Beberapa mahasiswa menahan napas. Alia menegakkan punggung. Nadia, suaranya rendah tapi mematikan. Aku tidak mengejar siapa-siapa. Kalau kamu merasa aku ancaman, itu karena kamu tahu hubungan kalian tidak sekuat yang kamu pikir. Nadia mendelik. Alia melanjutkan. Kamu nggak akan datang sejauh ini. Kalau kamu benar-benar yakin Rico milik kamu. Wajah Nadia memerah menahan emosi. Rico hanya bisa diam, ditampar kenyataan oleh 2 perempuan sekaligus. Alia kemudian melangkah pergi. Melewati Rico dan Nadia tanpa menoleh. Rico hanya bisa menatap kepergiannya. Perlahan menyadari sesuatu yang baru. Alia yang dulu lembut, menangis, dan mudah ditindas, sudah tidak ada.
Yang ada sekarang adalah Alia yang kuat. Alia yang mulai bisa berdiri sendiri. Alia yang tidak lagi takut kehilangan. Dan justru itu membuat Rico mulai merasakan apa itu takut kehilangan. Nadia memandang Rico dengan cemas. Rico, kamu masih mikirin dia? Rico tidak menjawab. Wajahnya tegang. Kelopak matanya berkedut karena ia tahu. Untuk pertama kalinya, ia yang takut Alia pergi selamanya. 3 hari sudah berlalu sejak kejadian di gerbang kampus. 3 hari tanpa suara Rico, 3 hari tanpa pesan atau telepon dari Alia, dan 3 hari itu cukup untuk mengubah banyak hal. Alia mulai benar-benar fokus pada dirinya sendiri. Ia bangun pagi, berolahraga ringan, membantu ibu memasak, lalu berangkat kuliah dengan kepala tegak. Teman-temannya heran melihat perubahan drastis itu. Al, kamu kelihatan beda loh, lebih segar, kata Indah, sahabatnya. Alia tersenyum. Aku cuma mulai peduli sama diriku sendiri. Padahal jauh di dalam, lukanya belum sembuh. Tapi satu hal, luka tidak harus hilang untuk bisa membuat seseorang menjadi kuat. Dan kekuatan barunya itu membuat ia terlihat jauh lebih dewasa. Lebih matang di kampus, dosen pembimbing memuji laporan skripsinya, bahkan menawarinya ikut penelitian. Kesempatan seperti ini jarang. Alia, saya melihat kamu punya potensi. Alia mengangguk. Saya siap, Pak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Alia merasa memiliki masa depan tanpa harus bergantung pada siapapun. Sementara itu, di kontrakan yang kini terasa hampa, Rico duduk sendiri. Ia menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto yang dulu terasa membahagiakan, kini berubah menjadi penghukuman. Ia memegang ponsel, membuka kontak Alia berkali-kali, tapi tidak berani menekan tombol telepon. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat cara Alia menatapnya di kampus. Tatapan perempuan yang sudah siap pergi tanpa melihat ke belakang. Kenapa aku begini? Kenapa aku biarin dia pergi? Rico menggerutu, memukul meja, telepon berdering. Nadia. Rico menghela napas, tetapi tetap menjawab. Rico, malam ini kamu jadi ke apartemenku kan? Suara Nadia lembut, manja, tapi mendesak. Rico membisu sejenak. Enggak, Nat. Aku mau sendiri dulu. Nadia langsung berubah nada. Sendiri, atau kamu masih mikirin istrimu itu? Rico diam, dan diamnya itu sudah cukup jadi jawaban. Nadia menghela napas keras. Rico, kamu milikku sekarang. Jangan buat aku merasa kamu cuman pakai aku buat pelarian. Kalimat itu menusuk ego Rico. Namun ia tetap menjawab datar. Besok kita bahas, Nat. Aku lagi nggak mau ribut. Dan untuk pertama kalinya, Rico memutus telepon Nadia lebih dulu. Di apartemennya, Nadia berjalan mondar-mondir seperti harimau gelisah. Ia menggigit bibir, menatap layar ponsel dengan tatapan marah. Alia pasti ngapa-ngapain dia, pasti bikin dia mikir ulang, gumamnya. Ia tidak tahan, ia ingin memastikan. Lalu, ia mengambil kunci mobil dan pergi. Sementara itu, Alia dan Indah pergi makan malam di sebuah cafe sederhana dekat kampus. Alia mencoba tertawa, mencoba menikmati hidupnya, dan pelan-pelan ia benar-benar bisa. Saat sedang makan, seorang pria menghampiri meja mereka. Pria berperawakan tinggi, rapi, aura tenang. Alia mengenalnya, Arvin, asisten dosen yang sering membantunya dalam penelitian. Permisi? Boleh gabung sebentar? Tanya Arvin sopan. Indah langsung sibuk memainkan ponselnya, memberi ruang untuk Arvin dan Alia. Arvin tersenyum. Alia, saya lihat kamu makin rajin akhir-akhir ini. Kamu kelihatan berbeda, dalam cara yang baik. Alia tertawa kecil, pipinya memerah. Terima kasih, Kak Arvin. Percakapan mereka mengalir ringan, santai, penuh tawa kecil. Alia merasa seperti kembali menjadi dirinya yang dulu, sebelum semua hancur, dan mungkin, untuk pertama kalinya, ada sedikit ruang di hatinya untuk orang lain. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka keras. Alia tertegun. Nadia, dengan gaun malam mewah, lipstik merah pekat, dan wajah penuh kemarahan. Ia langsung menghampiri meja Alia, membuat banyak pengunjung menatap. Nadia, Alia berdiri, bingung bercampur kesal. Nadia menunjuk Alia tajam. Kamu bilang, kamu nggak ngejar Rico. Terus apa ini? Pacaran sama cowok lain biar dia cemburu. Semua pengunjung terdiam. Arvin berdiri,
berusaha menengahi. Maaf mbak, ini tempat umum. Nadia mendelik ke Arvin. Jangan ikut campur. Alia menatap Nadia. Wajahnya tenang walau hatinya gemetar. Aku nggak punya urusan lagi sama Riko. Nat, kamu yang nggak bisa berhenti mikirin aku. Nadia tertawa sinis. Oh jadi kamu sok kuat, sok move on. Enggak. Alia menjawab tenang. Aku benar-benar sedang move on. Dan kalimat itu langsung menusuk Nadia seperti pisau. Arvin menambahkan. Tolong jaga sopan santun mbak. Alia tidak melakukan apapun. Nadia menggenggam tasnya kuat-kuat. Wajahnya merah karena amarah dan rasa terancam. Aku nggak bakal biarin kamu menang Alia. Katanya dingin. Riko milik aku. Aku nggak rebut siapapun Nat. Balas Alia. Tapi kalau kamu takut Riko balik sama aku, itu karena kamu tahu dia masih mikirin aku. Nadia tampak membeku seketika. Kemudian ia berbalik, meninggalkan Kaf. Dengan langkah cepat, beberapa pengunjung berbisik-bisik. Indah menepuk bahu Alia bangga. Gila, itu keren banget. Arvin tersenyum tipis. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Alia menghela napas panjang. Ia tidak ingin drama, tapi ini membuatnya menyadari satu hal. Nadia semakin takut kehilangan Riko, dan itu membuatnya semakin berbahaya. Riko mendengar semuanya setibanya di kontrakan. Nadia langsung menelepon Riko setengah menangis. Setengah marah. Riko, istrimu itu, dia duduk sama cowok lain, dia flirting. Dia nggak sedih, Riko. Dia bahagia tanpa kamu. Riko terdiam. Apa suaranya serak? Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Jerit Nadia. Kamu bakal kehilangan dia kalau kamu terus diam. Kata-kata itu menghantam hati Riko seperti palu besi. Di rumah ibunya, Alia menutup pintu kamar dan tersenyum kecil di cermin. Aku bisa bahagia tanpa dia. Bisiknya pada diri sendiri. Tapi di saat yang sama, Riko duduk di kontrakan dengan wajah pucat, menatap ponsel tanpa kedip. Alia, jangan pergi dari hidupku. Gumamnya lirih. Sementara di apartemennya, Nadia menatap cermin sambil berbisik. Aku nggak akan kalah. Alia, kamu belum lihat aku sebenarnya. 3 hati, 3 luka, 3 ambisi, dan semuanya sedang menuju titik paling kacau. Hari-hari setelah kejadian di depan gerbang kampus berubah menjadi masa-masa paling sunyi. Namun juga paling menentukan dalam hidup Alia. Setelah semalam menegaskan pada dirinya bahwa hubungan itu sudah mati, Alia bangun dengan perasaan yang lebih stabil. Masih sakit tentu saja, tapi hatinya tidak lagi remuk seperti pertama kali melihat Riko dengan Nadia di kelas pagi itu. Ia datang dengan wajah letih, namun tidak lagi sembab. Teman-temannya terkejut melihatnya lebih tenang. Lo kelihatan beda lah. Beda gimana? Kayak lo udah ngelepas sesuatu yang berat. Alia hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan apapun. Namun di dalam hati, ia merasa baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidup. Ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, Riko panik untuk pertama kalinya. Riko sejak pagi mondar-mondir di kantor. Konsentrasinya hancur. Ia membuka ponsel, melihat pesan Alia yang sinis dan dingin semalam. Pesan yang membuatnya sadar bahwa Alia benar-benar berubah, dan perubahan itu membuatnya ketakutan. Karena selama ini, Riko selalu yakin bahwa bagaimanapun sakitnya, Alia pasti kembali padanya, tapi sekarang hening, dingin. Tidak ada nama istriku yang muncul di ponselnya. Tidak ada kapan pulang, tidak ada aku nunggu, hanya kosong. Riko menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak perselingkuhan itu, ia takut kehilangan Alia. Arvin, senior kampus yang dikenal dewasa dan tenang, mulai sering memperhatikan Alia. Awalnya hanya membantu mencari jurnal, mengantarnya pulang dari perpustakaan, atau sekadar menanyakan bagaimana hari Alia. Namun, perhatian kecil itu membuat Alia merasa dihargai tanpa tekanan, tanpa drama, tanpa kebohongan. Suatu sore, Arvin duduk di sebelah Alia yang sedang mengetik tugas. Lai, boleh jujur? Alia menoleh pelan. Gue seneng lihat lo mulai senyum lagi. Alia terdiam. Arvin melanjutkan. Suaranya pelan, hangat, tidak mengintimidasi. Kalau lo butuh teman cerita, gue ada. Alia mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar hadir tanpa maksud buruk. Kekalahan kecil hanya karena Alia menarik diri membuat Nadia panas. Nadia tidak bisa memahami kenapa Riko semakin gelisah. Tidak bisa memahami
Kenapa Riko tidak mau menerima telepon? Tidak bisa memahami kenapa pria itu justru tampak ingin pulang ke Alia. Mulai merasa tersisih. Padahal ia sudah menyerahkan semuanya. Malam itu, Nadia duduk di dalam mobil. Di depan kantor Riko, riasannya berantakan karena menangis. Rambutnya acak-acakan. Dia menunggu, tidak peduli berapa lama. Dan begitu Riko keluar gedung, ia langsung turun dari mobil. Riko, kamu mau kemana? Kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Riko memejam malu, jengah, sekaligus bersalah. Nad, kita jangan kayak gini. Aku lagi banyak pikiran. Kamu mikirin Alia kan? Riko diam. Diamnya jadi jawaban. Nadia menahan air mata. Tapi amarahnya lebih kuat. Jadi semua yang kamu bilang ke aku itu apa? Bohongan. Kamu cuma butuh aku buat pelarian. Riko mendekot. Menundukkan suara. Nad, tolong. Jangan ribut di sini. Tapi Nadia menepis tangannya. Wajahnya memerah karena emosi. Kalau kamu balik ke Alia, aku bakal hancur. Kamu ngerti nggak? Aku bakal. Riko buru-buru menahan kalimatnya. Nat, jangan ngomong yang aneh-aneh. Namun Nadia sudah kehilangan kendali. Ia mulai menangis keras. Memukul-mukul dada Riko sambil berteriak. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu milik aku. Orang-orang mulai melihat. Riko merasa reputasinya terancam. Karirnya terancam. Rumah tangganya sudah diambang kehancuran. Dan sekarang, Nadia seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setengah panik, setengah kalut, Riko naik motor langsung menuju kosan Alia. Ia berdiri di depan gerbang kos sambil menggatuk-nggetak pagar kecil. Buka, aku mau bicara. Alia yang baru selesai mandi hanya memandang dari lantai atas. Aku capek kok. Kita bicara besok. Tolong sekarang. Sekali ini aja. Alia turun dengan malas, membuka pintu gerbang sedikit, apalagi Riko menatapnya lama. Matanya merah, napasnya berat. Lai, jangan pergi dari aku. Alia tersenyum kecil pahit. Bukannya kemarin kamu bilang aku harus dewasa dan mengerti posisimu. Riko terdiam, wajahnya hancur. Aku salah. Baru sadar, Alia bersandar di pintu. Nadanya lelah. Aku udah gak kejar kamu lagi. Kamu yang pergi. Kamu yang pilih dia. Sekarang kamu panik sendiri. Riko menelan ludah. Ia tahu semua itu benar. Aku pulang ke kamu, Lai. Aku mau perbaikin semuanya. Alia menggeleng. Kita lihat nanti. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Riko berdiri sendiri di luar pagar kalah. Kacau dan tanpa kepastian. Sementara di kejauhan, Arvin melihat kejadian itu dari kejauhan. Sambil berdiri di pinggir jalan, ia tidak mendekat, tidak ikut campur, hanya memperhatikan bagaimana Alia menutup pintu dan membiarkan Riko dalam kesepiannya. Arvin menarik napas panjang. Lo kuat banget, Lai. Ia tersenyum kecil, memasukkan tangannya ke saku, lalu berjalan pergi. Tidak sadar bahwa sebentar lagi ia akan masuk ke dalam hidup Alia dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hujan turun deras malam itu. Bukan hanya hujan, tapi seperti langit ikut merasakan betapa kacaunya hidup tiga manusia yang saling terikat dosa dan luka. Alia duduk di kamarnya, memandangi tumpukan buku dan tugas yang harus ia kerjakan. Sejak menjauh dari Riko, hidupnya memang lebih tenang, tapi luka di dalam hati belum sepenuhnya sembuh. Ia memijat pelipisnya, mencoba fokus, sampai seseorang mengetuk pintunya. Alia membuka. Ternyata Bu Wati, ibu kos. Lai, ada teman kamu nyari laki-laki. Alia langsung tegang. Hanya dua laki-laki yang mungkin, Riko atau Arvin. Ia turun perlahan, dan begitu membuka pintu gerbang. Arvin berdiri di sana, basah kuyup, sambil membawa payung yang patah. Alia menahan tawa kecil. Kamu, kenapa bisa separah itu? Arvin tersenyum malu. Payungnya nyangkut di angin. Kalau Alia membuka pintu lebih lebar. Masuk dulu, nanti masuk angin. Arvin jujur untuk pertama kalinya di ruang tamu kos yang sempit. Arvin duduk sambil mengeringkan rambut. Alia membuatkannya teh hangat. Alia duduk di seberang. Suasana canggung tapi hangat. Late, boleh gue ngomong jujur? Alia menatapnya. Bukan tatapan jatuh cinta, tapi tatapan seseorang yang sudah lelah, disakiti, dan butuh kejelasan. Ngomong aja. Arvin menelan ludah, lalu berkata pelan, namun jelas. Gue suka lo. Alia memetong. Arvin melanjutkan. Suaranya mantap,
Gue nggak mau bikin hidup lo tambah ribet. Gue beneran suka sama lo sejak lama. Tapi gue tahu ini bukan momen yang tepat. Gue cuma nggak mau lo ngerasa sendirian. Alia menggenggam cangkirnya erat. Jantungnya berdebar. Bukan karena cinta tapi karena ini pertama kalinya setelah semua luka. Ada pria yang bicara padanya dengan tulus tanpa memaksa apapun. Arf, aku hargain itu. Tapi aku belum siap. Arvin mengangguk. Gue nggak maksa. Gue cuma mau lo tahu. Kalau lo jatuh lagi, gue siap jadi tempat lo berdiri. Alia tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Di sisi lain, Nadia mulai kehilangan arah. Nadia duduk sendirian di kamar apartemennya. Menatap ratusan chat yang ia kirim ke Riko, semuanya centang satu. Tangannya gemetar. Ia mengambil lipstik, menulis di kaca kamar mandi. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, nggak ada yang boleh. Matanya merah, langkahnya gelisah, dan tubuhnya lelah oleh obsesi. Ia mulai memikirkan hal-hal yang jauh lebih gelap. Lalu ia mengambil kunci mobil. Wajahnya tanpa ekspresi. Alia, kamu mau main perang? Ayo, di kantor. Riko duduk dengan kepala di meja. Pesan dari Nadia masuk bertubi-tubi. Cepat, panjang, menyedihkan, kadang mengancam. Tapi Riko tidak peduli. Justru sekarang yang ia kejar adalah Alia. Ia mencoba menelepon Alia, tetapi tidak diangkat. Ia datang ke kos, tapi Alia selalu menolak bicara. Ia marah pada dirinya sendiri dan pada Nadia. Saat pulang kantor, Nadia tiba-tiba menghadangnya di parkiran. Kamu beneran mau ninggalin aku? Riko tidak menjawab. Jawab aku! Kamu mau balik ke dia? Riko menarik napas panjang. Nat, aku nggak mau hubungan ini lagi. Kita selesai. Nadia mematung. Matanya sayu, kosong. Lalu ia tertawa kecil, tawa yang membuat Riko merinding. Selesai? Kamu pikir semudah itu? Ia mendekat, mencengkeram kerah Riko. Aku nggak akan tinggal diam. Kamu milik aku. Mau atau enggak? Riko mendorongnya pelan, tetapi Nadia mencakar lengan Riko. Kamu nggak ngerti kok. Aku udah kasih semuanya. Saat ini, orang-orang mulai menonton. Riko langsung pergi ke mobil, menyalakan mesin dan kabur. Tapi ia tahu masalah itu tidak akan selesai. Nadia sudah tidak stabil, dan itu berbahaya. Untuk dirinya, untuk karirnya, dan terutama untuk Alia. Malam itu, setelah Arvin pulang, Alia duduk sendirian di kamarnya. Hatinya tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia membuka jendela, menghirup udara dingin, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus pilih kebahagiaanku sendiri. Ia membuka ponsel, melihat foto-foto Riko, foto-foto pernikahan. Foto saat pertama kali tinggal bersama satu persatu. Alia menghapus semuanya, sampai tiba di foto terakhir. Foto Riko memeluknya dari belakang saat ulang tahunnya. Alia memandangi lama, lalu menghapusnya juga. Dan di saat itu, ia merasakan dadanya ringan, tidak seutuhnya sembuh, tidak seutuhnya lupa. Tapi cukup untuk melangkah. Ia menutup mata dan tersenyum tipis. Ini langkahku. Namun tepat saat ia hendak tidur, seseorang menggedor pintu kos dengan keras, membuat seluruh penghuni kos keluar. Alia tersentak. Bagaimana tidak? Pukul 12 malam, dan gedorannya seperti orang kerasukan amarah. Dari lantai bawah, Bu Wati berteriak. Siapa itu? Tengah malam kok ribut? Tidak ada jawaban. Hanya suara gedoran yang makin keras. Alia maju perlahan, jantungnya berdegup, kedua tangannya gemetar. Lalu suara perempuan menggema dari luar pagar. Alia! Keluar. Kita belum selesai. Alia langsung pucat. Suara itu adalah suara yang sangat ia kenal. Nadia, dan matanya tampak merah. Wajahnya kacau, dan dari tangannya menggenggam sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Botol kaca pecah. Malam itu menjadi saksi ketika semua rahasia, kebohongan, dan luka yang ditumpuk selama berbulan-bulan akhirnya meledak dalam satu waktu. Hujan baru saja reda. Udara dingin. Semua penghuni kos keluar dari kamar masing-masing, berdiri di lorong dan teras dengan wajah tegang. Di depan gerbang, Nadia berdiri seperti seseorang yang kehilangan arah. Wajah basah, rambut kusut, mata merah menatap tajam ke arah pintu kos. Dan di tangannya, botol kaca pecah. Menggenggamnya si Riolala itu adalah senjata,
Alia turun dari lantai 2 perlahan. Tubuhnya lemas, tapi ia berusaha terlihat tenang. Ketika Nadia melihat Alia muncul, ia langsung menjerit. Kamu hancurin semuanya. Kamu nggak bisa ambil Riko dari aku. Buati ikut maju, berusaha menenangkan. Mbak, kalau mau ngomong baik-baik, jangan bawa barang berbahaya begitu. Ini kosan, bukan tempat ribut. Tapi Nadia tidak peduli. Ia hanya menatap Alia dengan tatapan seseorang yang sudah kehilangan kendali. Alia berdiri di depan pintu, menggenggam erat gagang pintu agar tetap kuat. Nadia, pulang, kita bisa bicara besok. Nggak ada besok. Kamu pikir aku mau kasih waktu lagi supaya kamu ambil Riko balik? Alia menggeleng, matanya berkokek-kokak tapi suara tetap stabil. Aku sudah selesai sama Riko. Aku nggak kejar dia lagi. Kamu salah orang. Namun kata-kata itu justru membuat Nadia semakin emosi. Ia menunjuk Alia dengan botol kaca itu. Bohong, kalau kamu beneran selesai, kenapa Riko balik cari kamu? Kenapa dia nggak mau angkat teleponku? Alia terdiam. Nadia mendekat, langkahnya gemetar tapi penuh amarah. Kamu itu racun, Alia. Ia ingin maju lagi tapi seseorang bergerak cepat dari belakang. Arvin yang kebetulan baru sampai karena lupa mengambil buku di kos sebelah, langsung berlari dan berdiri di depan Alia. Cukup, mbaknya. Mundur. Nadia menatap Arvin dengan benci. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Lo yang gak boleh ganggu dia. Arvin menatap tajam. Nadia mendenggis. Suaranya pecah. Semua orang ikut campur. Gak ada yang ngerti perasaanku. Ia mengangkat botol pecah itu sedikit. Buati menjerit ketakutan. Arvin langsung memegang tangan Alia erat menenangkan. Melindungi. Alia berdiri di belakang Arvin. Gemetar. Tiba-tiba suara motor berhenti keras di depan kos. Riko turun dengan napas tersengal-sengal. Wajah panik luar biasa. Ia melihat Nadia memegang botol pecah dan langsung berteriak. Nadia, apa yang kamu lakukan? Nadia menoleh cepat. Wajahnya langsung remuk. Riko, kamu... Riko maju sedikit. Tangannya terangkat meminta Nadia menurunkan botol. Taruh itu, please. Kamu terluka nanti. Nadia tersenyum hambar. Seperti orang yang sudah tidak tahu apa itu logika. Aku terluka? Kamu yang bikin aku sampai begini. Tapi kamu takut aku terluka? Riko menutup mata bersalah. Takut, marah pada diri sendiri. Nat, aku mohon, kasih aku botolnya. Nadia memegang botol itu lebih erat, sambil menatap Alia di belakang Arvin. Kenapa kamu di sini? Riko datang untuk aku, bukan kamu. Alia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Riko akhirnya menatap Alia, untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah. Riko berkata dengan suara yang benar-benar tulus. Lai, aku minta maaf. Nadia terbelalak. Apa? Kamu minta maaf ke dia? Di depan aku! Ia memekik histeris. Kamu masih pilih dia? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu. Riko memegang kepalanya frustasi. Nat, aku nggak pilih siapa-siapa. Aku cuma mau ini selesai. Nadia menggeleng keras sambil mundur selangkah. Kamu bohong, kamu masih cinta dia. Aku bisa lihat. Ia mengangkat botol itu sedikit lebih tinggi. Buati langsung menjerit. Pak Riko, cepetan ambil itu dari tangannya. Riko maju perlahan. Nadia, lihat, aku janji, aku nggak ninggalin kamu di sini. Ayo kita bicara baik-baik. Tapi Nadia menatap Riko dengan wajah patah. Seolah seluruh dunia meninggalkannya. Jadi, kamu beneran mau balik ke dia? Riko terdiam. Diam, hanya diam, dan diam itu menyakiti. Nadia lebih dari pukulan manapun. Nadia akhirnya jatuh. Nadia menangis keras. Tubuhnya gemetar hebat. Aku, nggak berarti apa-apa ya buat kamu. Tidak ada yang menjawab. Dan di titik itu, Nadia akhirnya melepaskan botol kaca itu, menjatuhkannya ke lantai. Lalu lututnya ikut jatuh. Tubuhnya lemas. Riko langsung menangkapnya sebelum ia terjatuh sepenuhnya. Nadia menangis di pelukan Riko. Namun bukan pelukan yang romantis. Lebih seperti seseorang yang benar-benar remuk dan kehilangan semua kawannya. Alia menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Sedih, kaget, dan percaya bahwa ia benar memilih pergi dari hubungan ini. Arvin menatap Alia, lalu berbisik pelan. Lo nggak boleh balik ke situ lagi. Lo pantas hidup yang tenang. Alia dan untuk pertama kalinya, ia setuju. Di depan semua penghuni kos, Riko mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf karena masalah rumah tangganya merembet ke lingkungan kos.
Ia menenangkan Nadia dan menuntunnya pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Buati berbalik menatap Alia. Nah, kamu kuat sekali. Saya selu. Kamu harus jaga diri ya. Alia hanya mengangguk. Suaranya hampir tidak keluar. Ketika semuanya sudah sepi, Alia duduk di kamar. Pikiran kosong. Hati lelah, ia membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat. Aku harus memulai hidupku dari nol. Lalu ia mengambil keputusan yang membuat tubuhnya bergetar. Alia membuka chat Rico. Ia mengetik perlahan. Ko, besok aku mau bicara tentang masa depan kita dan tentang pilihan terakhirku. Tidak ada emotikon, tidak ada tanda marah, tidak ada kemanjaan seperti dulu. Hanya satu kalimat yang akan menentukan segalanya. Apakah Alia akan memaafkan atau meninggalkan selamanya? Dan saat ia menutup ponsel, Alia tidak sadar bahwa pilihannya tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga mengubah hidup Rico dan membuka jalan baru bersama seseorang bernama Arvin. Alia berdiri di taman kecil dekat rumah kontrakannya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu Rico akan datang untuk terakhir kalinya. Rico muncul dengan wajah kusut, matanya merah seperti kurang tidur berminggu-minggu. Lai, sekali ini saja. Kasih aku kesempatan terakhir buat ngomong. Suaranya parau. Alia menatapnya lama. Ada sisa cinta di sana, tetapi juga sisa luka yang jauh lebih besar. Rico, aku datang bukan untuk balikan. Jawab Alia pelan. Lalu, buat apa? Buat selesai. Rico menggenggam rambutnya frustasi. Aku udah ninggalin Nadia. Aku udah siap berubah. Aku cuma mau keluar. Alia memotongnya. Kita bukan keluarga lagi. Dan itu kalimat yang mematikan seluruh harapan Rico. Air hujan menetes dari rambutnya, tapi tangis di wajahnya jauh lebih jelas. Untuk pertama kalinya, Rico terlihat benar-benar kalah. Alia menyerahkan amplop putih. Ini surat cerai yang sudah aku tanda tangani. Kamu tinggal tanda tangan. Rico menggeleng, tersenyum getir sambil berlinang air mata. Kamu beneran gak mau nyoba lagi? Gak buat anak kita, gak buat kita. Alia menggigit bibir. Sakit, sangat sakit. Terlambat, Rick. Semua yang kamu siapin itu datang setelah semuanya hancur. Henning, yang terdengar hanya hujan dan napas Rico yang pecah-pecah. Alia membungkuk sedikit, memberikan hormat terakhir kepada masa lalunya. Terima kasih untuk rasa sakit yang akhirnya bikin aku kuat. Rico dan hujan menutup pemandangan seperti tirai terakhir sebuah drama. Hari-hari setelah pertemuan itu, hidup Alia terasa lebih ringan meski tetap menyisakan kepedihan. Arvin muncul lagi kali ini tidak sebagai penyelamat, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenal Alia tanpa menekan, tanpa mendesak. Ia muncul dengan kopi hangat, tawa yang sederhana, dan telinga yang selalu siap mendengar. Aku nggak mau gantiin siapa-siapa, kata Arvin suatu sore. Aku cuma mau ada, kalau kamu izinin. Alia tidak menjawab, tapi ia tersenyum-senyum kecil yang Arvin perhatikan dengan hati-hati. Bukan cinta langsung, bukan gila-gilaan seperti masa mudanya dulu, tapi benih yang tumbuh perlahan, lembut, dan tidak memaksa. Sesuatu yang dewasa, sesuatu yang sehat. Alia menutup pintu rumah barunya. Ia menyentuh dadanya pelan bukan karena sakit, tapi karena ada ruang yang baru terbuka. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama tenggelam dalam badai, Alia melangkah maju tanpa rasa takut.